Sekarang kita akan membahas mengenai pengukuran letak data. Apa itu letak data? Pengukuran letak data adalah penentuan letak nilai data tertentu secara tepat pada suatu distribusi frekuensi. Jadi kita pengen tahu data tertentu itu dia ada posisinya di mana? Apa dia lebih mendekati ke data yang terendah atau mendekati data yang tinggi? Ada 3 macam pengukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dengan kuartil. Pengukuran kuartil adalah penentuan letak nilai suatu data dengan membagi distribusi data menjadi 4 bagian sama besar. Rumusnya gampang, yaitu QI. Nah, ini adalah kuartilnya, mau kuartil 1, 2, atau 3, sama dengan I kali N tambah 1 per 4. N ini adalah jumlah datanya. Jadi kalau kita contohkan, misalkan, jadi Bu Joko punya usaha kue kering selama 6 bulan terakhir, jumlah produksi per bulannya adalah 500 toples, 557, 495, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ditanya, tentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya. Berarti ini harus diurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang paling kecil, yaitu 472, kemudian 495, sampai yang paling tinggi adalah 575. Kemudian kita tinggal masukkan rumusnya. Jadi kalau letak kuartil 1, berarti dia adalah N tambah 1 kan 6 tambah 1 dikali 1 dibagi 4, berarti 7 per 4, nilainya 1,75. Nah, kalau 1,75 ini berarti dia antara data yang ke-1 dengan data yang kedua. Berarti harus dihitung lagi. Untuk data ke-1 dia nilainya 472, kemudian dia akan memenuhi 0,75 dari selisih antara data kedua ke data ke-1. Jadi ini 0,75 dikali 495 min 472. Nah, kemudian hasilnya adalah 489,25. Nah, sama halnya untuk kalau yang letak kuartil 2. Jadi kalau kuartil 2 kan berarti ini 2 dikali 7 per 4. Berarti 3,5. Nah, kalau 3,5 berarti antara data ketiga dengan keempat di tengah-tengahnya. Berarti sebenarnya tengah-tengah antara 500 dengan 525. Berarti 512,5. Sama halnya untuk yang letak kuartil 3, berarti ini tinggal 3 dikali 7 per 4. Kemudian dihitung seperti cara yang sebelumnya. Bagaimana dengan data berkelompok? Kalau data berkelompok, kita kembali menghitung menggunakan tepi kelas bawah. Jadi di sini rumusnya adalah kuartil I, itu bisa 1, 2, atau 3, sama dengan tepi kelas bawah ditambah letak kuartil tersebut dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari bawah dibagi frekuensi kumulatif kurang dari atas minus frekuensi kumulatif kurang dari bawah dikali kelas intervalnya. Nah, bagaimana kita tahu letak kuartilnya? Mirip-mirip dengan rumus tadi, cuma kalau pada data berkelompok kita langsung lakukan pembagian dengan pembagi berjumlah 4. Jadi langsung N per 4. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mengumpulkan data dari 100 pedagang sate di sekitar Senayan. Nah, di sini kita tahu mereka punya jumlah keuntungan, ada yang antara 25.000 sampai 34.000, 35.000 sampai 44.000, dan juga jumlah pedagang yang meraih keuntungan tersebut. Nah, ini ada 100 pedagang. Hitunglah keuntungan tertinggi dari 25% pedagang yang mendapat keuntungan terendah. Nah, kalau 25% keuntungan terendah berarti kan dia kuartil 1. Ya, keuntungan tertingginya ini ada di kuartil 1. Berarti tentukan nilai kuartil 1. Kemudian kalau ini keuntungan tertinggi dari 50% pedagang, keuntungan terendah. Berarti teman-teman tahu kalau ini kuartil ke-2. Kemudian hitung keuntungan terendah dari 25% pedagang mendapat keuntungan tertinggi. Berarti 75% ini ada di kuartil ke-3. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja rumusnya. Untuk letak kuartilnya berarti kan kita tinggal gunakan N per 4. Atau 25% dikali N. Nah, kalau N-nya 100 ya berarti letak kuartil 1 di data ke-25, letak kuartil kedua di data ke-50, dan letak kuartil ketiga di data ke-75. Nah, disinilah kita harus melakukan perhitungan rumus yang tadi, karena nilai ke-25, nilai ke-50, dan nilai ke-75 ini ada di dalam range. Ya, ada di dalam sebuah interval. Sebagai contoh, saya contohkan yang kuartil 1. Jadi kalau kuartil 1 dia ada di data ke-25. Kalau kita hitung ini 10
tambah 12 berarti di sini 22, di sini 42. Berarti nilainya ada di antara ini. Nah, berarti di sini kita bisa tahu tepi kelas bawahnya adalah 44,5. Kemudian dari 44,5 ini tinggal dihitung kumulatifnya. Kalau kurang dari atas berarti 42, kurang dari bawah berarti 22. Ya, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, dari sini kita ketemu hasilnya adalah 46. Berarti 46 benar ya, ada di range yang ini. Kemudian untuk kuartil yang lainnya, seperti kuartil kedua, kita bisa gunakan rumus yang sama. Kuartil ketiga pun seperti itu. Nah, jadi ketika ditanya hitung keuntungannya pada kuartil 1, 2, dan 3, jawabannya kuartil 1 adalah 46.000, jadi di sini. Kuartil kedua adalah 57.460, berarti ada di sini. Dan kuartil ketiganya ada di sini, 67.830. Begitu. Jadi kita sudah tahu posisi letak data berdasarkan perhitungan kuartil barusan. Terima kasih dan sampai jumpa.